Imam Ghazali pun, ya, Imam Ghazali pun di dalam buku Ihya Ulumuddin, ya, terus ada bab cinta, ya, itu juga mengatakan, ya, bahwa jika kau mau tahu siapa sahabatmu, ya kan, lihatlah pada saat kau dalam keadaan sedang sulit. Nah, jadi pada saat kita sedang sulit, ya, sedang dalam keadaan katakanlah ya sedang susah, ya, sedang berat hidup ini, ya, siapa sahabat sejati kita? Kata Imam Ghazali, jika engkau mau tahu siapa sahabatmu, lihatlah pada saat kau itu sedang susah. Nah, sahabat sejati itu adalah dia adalah orang yang senantiasa memberi nasihat ketika dia melihat kita dalam keadaan salah. Nah, kita sering terbalik, begitu kawan kita sedang ada dalam satu posisi, ya, terus kita sanjung dia, kita angkat dia, walaupun kita tahu ini keliru, ini salah, ini nggak pas, ini kita biarkan. Nah, dalam membiarkan sahabat seperti itu, ya kita bukan sahabat yang sejati. Karena sahabat yang sejati itu adalah mereka senantiasa mengingatkan, warning, ya. Jadi bahasa nahi mungkar itu sebenarnya bahasa mengingatkan, mencegah, menghindari jangan sampai orang itu larut di dalam kesalahan. Nah, kemudian sahabat sejati itu pada saat kita tidak bersama-sama dengan dia, ya, pada saat kita tidak bersama-sama dengan dia, dan ketika ada orang lain mencoba untuk menghujat, mencoba untuk mendegradasinya, ya, untuk mengasasination, melakukan perendahan dan sebagainya untuk menjatuhkan martabatnya, sebagai sahabat sejati, tanpa sepengetahuan dia, kita tetap membela dia. Nah, itu sahabat sejati. Nah, kita dalam pergaulan politik kadang-kadang tidak begitu. Di depan dia kadang-kadang kita terus berlaku manis, di belakangnya kita terus menghujat dan menghantamnya. Itu bukan sahabat yang sejati. Jadi dalam kehidupan kita ini, ya saudara-saudara sekalian, ya itulah kehidupan, yang tidak akan lepas dari suasana itu. Nah, jadi karena itu kita memang perlu terus-menerus membersihkan hati dan pikiran kita di dalam kehidupan ini, dan kita terus selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan, sehingga pertolongan Allah itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Nah, jadi saya ingatkan pada diri saya ini, ya, bahwa berteman atau sahabat sejati itu adalah dia bisa memberi nasihat kepada kita, dan kemudian dia membela kita pada saat kita tidak bersama dengan dia. Ini sebuah manifest pergaulan kehidupan yang memang persahabatan itu bukan hanya semata-mata faktor kepentingan sesaat, tetapi lebih bernuansa, ya, kehidupan yang lebih beradab itu. Nah, kehidupan yang beradab itu adalah kehidupan yang senantiasa kita bagaimana mengajak teman kita supaya selalu ada di jalan yang benar, dan kemudian mencegah dia jangan sampai menyimpang dan larut di dalam kesalahan. Siapapun yang larut dalam kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi badai, ya, akan menjadi badai yang tiba waktunya badai itu akan memukul dan menghancurkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, di dalam pergaulan-pergaulan ini, karena prosesnya adalah kita sudah diseleksi oleh Allah di dalam
perjalanan kehidupan ini, maka kita janganlah jangan larut ya, ya apa bahasanya ya, jangan larut lah, jangan merasa senang ya ketika kita merasa banyak teman ya kan. Kadang-kadang kita menjadi semacam lupa diri ketika orang banyak menyanjung-nyanjung dan sebagainya ya kan. Padahal mereka yang menyanjung-nyanjung itu, orang yang memuji-muji itu, ya sebetulnya bukanlah orang yang baik, apalagi ketika kita memiliki kedudukan. Ya. Jadi ketika kita memiliki kedudukan, maka banyak orang berbondong-bondong, semua datang dan sebagainya. Nah, padahal itu semua ingat ya, padahal semua sanjungan-sanjungan seperti itu adalah seperti api ya, seperti api yang tiba waktunya dia akan membakar. Dan kalau menyanjung-nyanjung itu tunggulah kejatuhan dan keruntuhannya. Karena sanjungan hanya milik Allah, puja dan puji hanya milik Allah. Jadi kalau kita larut dengan sanjungan-sanjungan yang gegap gempita dari orang-orang yang sebenarnya mencari-cari kedudukan semata, maka itu akan pada akhirnya akan mencelakakan. Nah, oleh karena itu orang yang bersama-sama dengan kita tadi harus kita ingat adalah mereka yang bisa menasihati kita, ya, bisa mengingatkan kita supaya kita tidak larut. Jangan sampai kita terlalu asyik dengan sanjungan-sanjungan. Ya, seperti era sekarang lah, misalnya kita lihat ya, orang asyik disanjung-sanjung bahwasanya melakukan ini itu dengan biaya beribu-ribu triliun. Nah, sehingga kita merasa bahwa ini jalan saya sudah benar. Padahal sanjungan-sanjungan itu adalah jebakan-jebakan yang pada akhirnya kita tidak sadar bahwa ketika kita disanjung-sanjung itu berarti kita mengambil hak-hak Allah, dan apabila hak-hak Allah itu diambil, maka tunggulah pada waktunya ya, sanjungan itu akan berubah menjadi kebinasaan kepada diri kita sendiri. Silakan pelajari, bacalah sejarah semua tokoh-tokoh di dunia ini. Mereka ketika asik dengan sanjungan dan pujian, akhirnya mereka jatuh di dalam kebinasaan. Jadi kita memang harus jangan gampang, ya, jangan mudah. Dan oleh karena itu kalau ada orang memuji, cepatlah kita beristighfar di dalam hati. Kalaupun ada pekerjaan yang kita merasa itu sukses, maka kita harus katakan alhamdulillah. Jadi kita kembalikan itu semua kepada Allah, karena puji-pujian itu hanya milik Allah saja. Jadi saudara, kita jangan larut dengan banyaknya teman yang ya memuji-muji ya, padahal mereka yang memuji-muji itu adalah yang mencari-cari kesempatan yang kemudian mereka akan menjatuhkan kita. Ini perjalanan kehidupan yang pasti akan kita hadapi. Disinilah kita perlu kewaspadaan, ya, perlu keberhati-hatian di dalam berteman, bergaul, ya, sehingga kita bisa isi ya pertemuan persahabatan kita itu betul-betul tulus, ya, betul-betul tulus. Nah, jadi kalau dilihat dari poin ini tadi, kadang-kadang memang kita terperangkap dengan jumlah, ya. Jadi jumlah teman yang kita miliki itu kadang-kadang kelihatannya banyak, ya, kelihatannya banyak teman-teman itu, gitu. Nah, tetapi kadang-kadang itu tadi, ya, begitu kita dalam keadaan sedang mendapat ujian, justru ya menjadi sedikit. Nah, jadi oleh karena itu sahabat itu bukan karena jumlahnya, tapi bersahabat itu adalah kualitasnya, ya.
Jadi kualitas persahabatan itu adalah pada saat kita sedang dalam keadaan sulit, ya. Jadi berbahagialah kita menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat ketika ada sahabat kita, teman kita sedang sulit, ya kita bisa meringankannya, itu jauh lebih baik. Jangan sampai ketika teman kita sedang sulit, dia menelpon kita pun kita tak meresponnya. Nah, ini saya kira tanda-tanda zaman yang ada di sekitar kita. Jadi jumlah teman itu yang banyak bukan berarti itu adalah semua sahabat, karena bisa jadi pada saat kita sedang dalam keadaan darurat, dalam keadaan sulit, ya justru teman kita itu tinggal sedikit. Nah ini ya ini pelajaran yang sering kita hadapi di dalam kehidupan mereka. Karena itu ya kembalilah saudara-saudaraku sekalian, tidak ada yang paling indah terkecuali kita selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi dalam keadaan senang, ya kita terus mensyukuri nikmat Allah. Dalam keadaan sulit kita terus beristighfar kepada Allah. Dengan kondisi seperti itu, maka Allah adalah betul-betul teman sahabat yang sesungguhnya dalam kehidupan. Nah, kenapa? Memang satu sisi, ya, memang satu pihak manusia itu diberikan kekuatan, tapi pada saat yang sama dia tetap juga diberikan kelemahan, ya. Jadi manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tapi dia menyia-nyiakan. Nah, ini kan juga lanjutan, ya, lanjutan dari kalau kita mau tahu siapa teman kita, lihatlah pada waktu kita sedang sulit, sedang susah. Nah, jadi manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakan. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, ayolah kita senantiasa menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita agar tidak lalai, tidak lupa, ya, bahwa sekuat-kuatnya kita tetap ada kelemahan, ya faktor, ya paling tidak bertambah umur, ya fisik kita makin melemah, itu satu, ya. Semakin kita lemah secara fisik, kalau tidak diimbangi dengan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya hidup kita bisa menjadi sia-sia. Nah, makanya tadi dikatakan kita harus bisa menjadi orang yang dalam keadaan sulit, ya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Atau dibalik, ya pada saat teman-teman kita sedang sulit, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu, ya, kepada teman-teman itu sehingga mereka merasa teratasi kesulitan yang mereka hadapi. Nah, biasanya saudara-saudara sekalian, paling tidak sahabat kita, ya pernah nggak melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu, kawan-kawan kita itu, bagaimana dia saat dibutuhkan, ya. Pada saat dia dibutuhkan, kira-kira tuh dia langsung tulus atau dia banyak memberi alasan. Jadi sebetulnya secara alamiah, kalau kita mau mau melihat siapa teman kita itu, ya sebetulnya dapat dilihat dari pada saat dia dibutuhkan, ya.
Jadi misalnya kita sedang mengalami kesulitan, lalu kita telepon teman kita, ya. Setelah kita bertelepon, ya kita sampaikan kesulitan yang kita hadapi. Nah, kira-kira bagaimana respon? Ya, jadi pada saat dia dibutuhkan itu. Nah, ini bisa kita seleksi tuh. Kita bisa mengukur kualitas teman kita itu. Ya. Nah, ada yang dia cepat merespon, ya kan? Oke, aku udah ente tenang aja. Ya. Soalnya urusan ente itu aku selesaikan. Wah, dapat seperti itu kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi ada kalanya juga, ya, begitu kita sampaikan masalah pada teman kita, dia membuat berbagai macam alibi, membuat berbagai macam alasan yang ujung-ujungnya dia careless, ya, dia nggak peduli, ya. Jadi oleh karena itu, yang kedua, menseleksi kawan, kita bisa tahu pada saat kawan kita itu tidak bersama-sama dengan kita, ya, di belakang kita istilahnya, bagaimana dia terhadap kita? Apakah dia melindungi, membela, meluruskan, melindungi, atau malah menjatuhkan? Ya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat-sahabat sejati dari teman-teman kita, yaitu setelah meninggal, apakah kita selalu mendoakan teman-teman yang telah mendahului kita. Nah, jadi sebetulnya seleksi itu, ya, kalau berteman itu, ya, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang jadi sahabat sejati dari sahabat-sahabat kita. Pada saat dibutuhkan, kita selalu peduli. Pada saat kita di belakang teman kita, kita selalu membelanya. Dan pada saat sahabat kita telah tiada, kita terus mendoakannya. Ya, mendoakannya terus. Membacakan doa-doa ampunan, ya, mengirimkan, membaca ayat-ayat Quran, dan kemudian pahala-pahala kebaikannya itu kita minta kepada Allah supaya diberikan kepada teman kita itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa, ya, menjadi sahabat-sahabat yang dirindukan oleh teman-teman dalam berbagai macam episode kehidupan kita dalam setiap kurun waktu apapun. Jadi sahabat sejati itu, sekali lagi, saudara-saudara sekalian, pada saat sedang dibutuhkan, bagaimana dia merespon. Pada saat dia di belakang kita, bagaimana dia membela kita, melindungi kita, dan mencerahkan tentang apa yang kita lakukan. Dan kemudian pada saat kita sudah nggak ada, ya, dia terus mendoakan kita. Nah, kan nggak gampang mencari lingkungan-lingkungan pergaulan menjadi menghimpun sahabat-sahabat sejati. Era kita ini adalah era media sosial yang sangat luar biasa. Bagaimana di media sosial, di mana di kelompok-kelompok grup misalnya, di situ juga bisa kita lihat apakah teman-teman kita itu semua adalah teman-teman sejati yang senantiasa meluruskan, yang senantiasa membela, dan kemudian kalau dia sudah tidak ada, kita doakan kawan kita itu supaya Allah memberikan kelapangan kepada dia, kemudian diberikan tempat yang paling indah, bagaimana keluarga-keluarganya supaya tetap dibantu dan ditolong oleh Allah. Nah, ini mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita ini menjadi orang-orang yang bisa menjadi sahabat sejati, teman sejati, dan insya Allah menjadi sahabat sejati, teman sejati itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi semua yang bersama-sama dengan Nabi, dengan para ulama, dengan para aulia, mereka menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam peradaban kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita perbanyak doa-doa kita. Na'udzu bikalimatillahi
tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi kita berlindung kepada Allah sehingga ada rencana-rencana orang untuk berbuat yang darurat kepada kita, yang jahat kepada kita. Dengan kekuatan Allah, Dia Maha Tahu, Dia Maha Melihat, dan Allah melindungi kita. Semoga kita senantiasa menjadi sahabat-sahabat sejati dalam kehidupan ini dan menjadikan Rasulullah dan para sahabat dan para aulia-aulianya menjadi teladan-teladan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah